Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Nindi lagi. Itu mengenai cerita keponakannya yang bernama Sasa. Jadi diberi judul Cerita Sasa. Untuk yang belum subscribe jangan lupa ya. Sekarang bisa subscribe, tekan tombol like-nya juga, dan komentarnya ketik jangan lupa ya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Langsung saja kita ke ceritanya. Mbak Nindi ini menceritakan keponakannya yang bernama Sasa. Usianya sekitar 3-4 tahunan lah. Karena Sasa ini masih kecil dan kebetulan kedua orang tuanya kan bekerja. Makanya karena tidak ada yang mengasuh Sasa ini dititipkan sama tetangganya yang memang biasanya itu mengasuh anak-anak. Makanya Sasa dipercayakan kepada tetangganya, karena mungkin ya tetangganya ini sudah kenal baik, sudah tahu karakternya orangnya bagaimana, atau biasa mengasuh anak itu bagaimana. Makanya orang tua Sasa ini mempercayakan Sasa untuk diasuh ke tetangganya tersebut. Kata orang, anak kecil kan masih belum punya dosa ya, jadi masih suci lah istilahnya. Anak balita itu biasanya peka terhadap sesuatu atau hal-hal yang tidak bisa diketahui orang lain. Begitu juga dengan keponakannya Mbak Nindi ini ya. Salsa ini juga mempunyai kepekaan terhadap sesuatu yang tidak diketahui orang. Tetapi orang di sekelilingnya termasuk orang tuanya nggak tahu kepekaan yang dimiliki Sasa ini. Makanya Sasa kalau mengatakan sesuatu atau berhubungan yang menurut orang awam tidak masuk akal, itu dianggap halusinasi anak kecil lah. Kan biasa anak kecil ya, anak kecil kalau ingin bermain gak ada temannya kan seakan-akan bermain sendiri, seakan-akan ada temennya. Itu salah satu contoh. Tapi seandainya orang sekelilingnya peka, mungkin diperhatikanlah Sasa. Tapi karena nggak peka terhadap kondisi Sasa, ya sudah dianggap ya anak kecil lah. Tetapi hal ini terbukti dengan kejadian-kejadian mengenai Sasa ini. Jadi makanya di sini dikasih judul sama Mbak Nindi Cerita Sasa. Kejadian pertama yang dialami Sasa ya. Saat Sasa sudah sekolah PAUD, Sasa ini kan masih dititipkan sama tetangganya untuk mengasuh Sasa. Setiap selesai sekolah atau pulang sekolah, Sasa ini kan pulangnya ke tempat tetangganya yang dititipin tadi. Dan seperti biasa, setelah pulang sampai di rumah tangganya ini, Sasa kan disuruh makan. Kan ini sudah mau siang ya. Biasa kan anak kecil kalau selesai makan siang itu kan disuruh tidur siang sama pengasuhnya ini. Tetapi setiap disuruh tidur, Sasa ini seperti keberatan. Jadi nggak mau tidur siang gitu loh. Tetapi sama pengasuhnya kan ya ini waktunya gitu loh. Anak kecil supaya dalam kondisi fit dan sebagainya kan memang siang suruh tidur, mungkin juga pesan dari orang tuanya. Atau mungkin menjaga Sasa supaya nggak gampang sakit, banyak istirahat kan. Makanya Sasa walaupun sedikit dipaksa Sasa akhirnya mau juga tidur siang. Tetapi saat tidur siang itulah Sasa selalu terbangun dan menangis. Tentu saja pengasuhnya kan bingung juga gitu loh. Akhirnya dirayu-rayu dan bicaralah Sasa sama pengasuhnya. Katanya saat tidur Sasa ini melihat anak perempuan seusianya dengan rambut dikucil dua. Jadi penggambarannya ya,
rambut dikucir dua, matanya bundar dan mulutnya lebar sampai ke pipi. Serta mukanya itu putih seperti badut. Jadi Sasa menyebutnya itu seperti Joker lah ya, kalau gambaran Sasa tadi. Dan anak tersebut itu datang menghampiri Sasa sambil melambai-lambaikan tangannya untuk mengajak Salsa sambil berkata, "Ayo ikut aku." Tentu saja Sasa kan nggak mau. Jadi Sasa itu nangis sambil teriak-teriak, nggak mau itu ya, sambil menangis itu Sasa. Tetapi pengasuhnya tidak begitu saja percaya dan hanya berusaha menenangkan saat Sasa menangis. Bahkan saat Sasa cerita ke ayah ibunya, mereka juga nggak percaya itu. Dia pikir hanya mimpi buruknya Sasa dan halusinasi anak kecil saja. Tetapi kalau dibilang halusinasi itu harusnya kejadian kan hanya sekali saja. Ya sudah, kalau memang kejadian cuma sekali mungkin kita bisa menerima ya, kalau Sasa itu lagi mimpi buruk. Tetapi kejadian ini berulang-ulang. Bahkan hampir setiap hari saat Sasa tidur siang, Sasa melakukannya hal yang sama, yaitu berteriak-teriak sambil menangis. Sampai akhirnya nggak tahu dari mana idenya Sasa sampai menemukan ide seperti itu. Suatu hari saat hantu itu mendatangi Sasa, kan Sasa tetap masih merasa takut ya. Kebetulan di sampingnya Sasa itu ada sisir. Jadi saat saking takutnya Sasa didatangi anak perempuan berkucir dua itu, Sasa secara refleks itu mengambil sisir dan melemparkannya ke anak perempuan tersebut. Dan setelah dilempar sisir, ajaibnya anak perempuan yang berkepang dua itu ya, yang wajahnya mirip Joker dan menakuti Salsa dan ada di dalam penglihatan Salsa tuh, nggak tahu kebetulan atau gimana, itu menghilang dari penglihatan Salsa. Makanya sejak saat itu sebelum tidur siang, Salsa itu selalu menyiapkan atau membawa sisir untuk berjaga-jaga. Apabila hantu anak perempuan itu datang dan mengganggunya, akan dilemparkan sisir lagi. Itu kejadian pertama yang dialami Sasa. Mungkin ada kejadian lagi, tapi yang mencolok dari yang diceritakan Sasa ini ya yang hantu anak perempuan tadi. Dan nggak hanya situ, ada kejadian lagi menurut penglihatan Sasa, itu kejadian kedua ya yang mencolok dari yang dialami Sasa. Jadi Sasa itu melihat kuntilanak penunggu warung bakso. Saat Sasa sudah menginjak TK, kan masih tetap dipercayakan kepada tetangganya karena memang kedua orang tuanya kan bekerja. Dan sempatnya orang tuanya ketemu Sasa kan setelah pulang kerja ya. Jadi waktu itu sepulang kerja orang tuanya, ayah ibunya Sasa, kira-kira sekitar pukul 8:30 malam. Sasa ini diajak makan bakso langganan mereka. Warung bakso ini memang cukup terkenal di daerahnya Mbak Nindi ini dan selalu ramai pembeli. Tetapi tumben waktu itu warung bakso itu kelihatan sepi. Padahal biasanya itu kalau mungkin mau makan di situ itu harus menunggu karena saking penuhnya ya, saking banyaknya pengunjung ya. Makanya sampai gantian berdiri, sudah ada yang menunggu untuk duduk di kursinya itu. Tetapi hari itu bahkan terlihat hanya sekitar 4 orang pembeli. Itu tumben dan jarang-jarang terjadi sampai sesepi itu di warung bakso tersebut. Sesampai Sasa dan orang tuanya sampai di depan warung bakso tersebut, itu kan diparkir. Tetapi ada yang aneh dengan Sasa. Begitu sampai di parkiran, motor diparkir di depan
warung bakso tersebut, Sasa tidak mau turun untuk diajak makan bakso di warung tersebut. Sasa terus saja merengek sambil bilang, ayo pulang aja, nggak usah beli bakso katanya. Sambil mukanya itu nggak mau melihat ke arah warung bakso tersebut dan mukanya terus menghadap ke jalan. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal ya, orang tuanya kan nggak tahu kalau Sasa itu peka terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh orang awam. Dan mereka terus mengajak Sasa atau memaksa Sasa untuk bisa makan bakso di warung tersebut karena memang mereka sudah merasa lapar ya sepulang kerja karena belum makan. Dan Sasa pun masih tetap bersikuku tidak mau, meronta minta pulang sambil menangis. Sambil Sasa ini menunjuk ke arah bangku tempat pembeli. Nggak mau, di situ ada setan katanya. Tapi tentunya orang yang di dalam warung bakso tersebut nggak mendengar apa yang diucapkan Sasa karena Sasa kan di luar warung ya. Sempat kaget juga kedua orang tuanya Sasa mendengar apa yang dikatakan Sasa tadi dan mereka pun saling pandang gitu loh. Seakan nggak percaya apa yang dibilang Sasa tadi. Tapi karena Sasa terus menangis dan minta pulang saja, nggak mau di warung itu, ya sudah. Akhirnya kedua orang tuanya mengalah untuk tidak jadi makan di warung bakso tersebut. Tetapi sempat dia membeli bakso untuk dibawa pulang. Sesampai di rumah, Sasa pun ditanyai sama kedua orang tuanya perihal yang diucapkan di depan warung tersebut. Akhirnya barulah Sasa bercerita bahwa tadi saat di depan warung bakso tersebut, makanya kenapa sampai Sasa menangis gak berani menghadap ke warung tersebut. Jadi pada waktu di depan warung bakso tersebut, Sasa itu melihat, Sasa tadi kan mengarah ke meja salah seorang pembeli ya, bahwa Sasa melihat di situ itu ada sesosok perempuan berambut panjang yang tergerem menutupi mukanya dan memakai baju putih serta duduk di bangku pembeli menghadap ke arah pintu masuk warung. Makanya Sasa gak berani masuk ke warung tersebut saking takutnya. Tapi karena orang tuanya kan gak tahu dan baru tahu setelah diceritain Sasa di rumah. Akhirnya karena apa yang disampaikan Sasa itu, semenjak saat itu Sasa dan orang tuanya tidak pernah beli lagi di warung bakso tersebut karena ya ngeri juga gitu apa yang diceritakan Sasa tadi dan mungkin orang tuanya sudah menyadari ya bahwa Sasa punya kepekaan seperti itu. Makanya dia sepertinya mulai percaya dengan apa yang disampaikan Sasa. Saat ini Sasa mulai dewasa dan bukan dewasa, masih anak-anak sebenarnya, sudah duduk di bangku kelas 1 SD. Dan gangguan itu alhamdulillah sudah tidak pernah dia alami lagi. Ya mungkin orang tuanya sadar ya bahwa si Sasa ini punya kepekaan seperti itu dan mungkin juga minta bantuan supaya Sasa bisa hidup tenang, tidak merasakan atau melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Demikian cerita Sasa dari Mbak Nindi. Mudah-mudahan Sasa tetap dikasih dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun, tidak ada gangguan sesuatu apapun. Amin. Untuk pengirim cerita ya, yang saya kasih inisial Mbak Nindi karena tidak mau disebutkan namanya ya. Terima kasih atas kiriman ceritanya. Masih ada cerita-cerita lain ya, nanti saya bawakan lagi cerita dari Mbak Nindi. Mungkin saya inisialkan nama lain lagi ya, karena memang Mbak Nindi nggak mau menyebutkan nama aslinya. Khawatir ini kan
cerita realita ya, kejadian yang sebenarnya nggak mau, mungkin yang mengalami kejadian atau yang berhubungan dengan yang diceritakan Mbak Nindi ini akan membawakan dampak ke mereka. Makanya Mbak Nindi nggak mau menyebutkan nama aslinya. Untuk yang mau kirim cerita bisa kirim ke email ya, alamatnya email Dongeng Tengah Malam, yaitu dongengtengahmalam@gmail.com. Nanti akan dibawakan di Dongeng Tengah Malam ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan, melihat dari cerita Dongeng Tengah Malam ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih banyak untuk komentar-komentarnya yang diberikan, membuat lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita terbaru di Dongeng Tengah Malam ini. Oh ya, sekali lagi ya, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang, tulis komentarnya, juga like-nya, dan yang di Spotify jangan lupa follow. Demikian cerita dari Dongeng Tengah Malam. Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.